Pernah nggak sih kamu mikir, kok Jepang bisa maju, Korea bisa hebat, Vietnam aja udah lari kencang. Lah kita masih ribut soal jalan rusak, listrik padam, dan data bocor. Pertanyaannya, kenapa Indonesia bisa tertinggal dibanding negara-negara Asia lainnya? Dan jawabannya, nggak sesimpel karena korupsi doang. 1. Sejarah kolonial yang beda. Jepang nggak pernah dijajah. Thailand nggak pernah juga. Korea dijajah, tapi langsung bangkit. Indonesia 350 tahun dijajah, 3,5 tahun perang, 32 tahun Orde Baru. Hasilnya, struktur ekonomi kita dibangun buat ngelayanin penjajah, bukan buat rakyat. Bahkan setelah merdeka, sistemnya masih mewarisi pola tanam paksa versi modern. Kita start dari minus, bukan dari nol. 2. Pendidikan dan SDM. Negara maju fokus di satu hal, otak. Jepang ngajarin anak baca sejak umur 3 tahun. Singapura dorong sains dan matematika. Vietnam punya sistem pendidikan keras tapi terarah. Indonesia, UN, ganti kurikulum, ganti menteri, ganti sistem. Guru-guru digaji rendah, infrastruktur jelek. Dan hasilnya, rata-rata nilai panjang ESA kita ada di posisi nyaris buncit di Asia. 3. Infrastruktur lemah, tapi lambat perbaikan. Bandingkan aja, kereta cepat Cina, jalan dari Beijing ke Shanghai cuma 4,5 jam. Vietnam, upgrade pelabuhan dan jalan tol terus. Thailand, fokus pariwisata dan transportasi. Indonesia, baru bikin kereta cepat 1, itu pun ribut duluan. Banyak daerah masih gelap gulita. Dan logistik masih super mahal. Kalau distribusi barang aja susah, bagaimana mau bersaing? 4. Korupsi, birokrasi, dan mental feodal. Nggak bisa dipungkiri, cuy. Korupsi di Indonesia itu sistemik. Bukan cuma nyolong duit, tapi juga nyolong masa depan. Pengusaha kecil susah izin. Investor asing ribet urus ini itu, dan banyak pejabat masih minta uang rokok biar urusan lancar. Ditambah lagi budaya asal atasan senang. Padahal atasan juga nggak ngerti apa-apa. 5. Fokus ekonomi ekspor versus konsumsi. Negara seperti Korea dan China bangkit karena jadi negara produsen. Mereka ekspor barang teknologi, otomotif, manufaktur. Indonesia, kita lebih banyak jadi pasar konsumsi. Barang buatan luar, kita beli. Produk lokal nggak dibina, malah dibikin ribet. Dan selama kita cuma jadi pembeli, kita nggak bakal jadi pemain utama. 6. Kebijakan yang nggak konsisten. Satu periode, bikin kebijakan A. Presiden ganti, bubar. Ganti menteri, riset. Lah, gimana mau maju kalau tiap 5 tahun reset kayak hari panjang ngelek? Singapura bisa stabil karena satu visi jangka panjang. Indonesia masih terlalu sering ganti-ganti arah. 7. Tapi, masih ada harapan. Meskipun Indonesia tertinggal, bukan berarti nggak bisa maju. Kita punya bonus demografi. Anak muda produktif dalam jumlah besar. Kita punya sumber daya alam yang luar biasa. Dan kita punya pasar domestik yang besar. Tinggal, mau dibangun serius nggak? Mau disekat ego politik nggak? Kalau mau, Indonesia bisa kok ngejar Korea, Vietnam, bahkan Jepang. Tapi harus mulai dari pendidikan, SDM, hukum, infrastruktur, dan komitmen jangka panjang. Indonesia bisa bangkit, tapi nggak cukup dengan semangat nasionalisme kosong. Kita perlu kerja nyata, pemimpin bersih, dan rakyat yang sadar. Dan semua itu mulai dari kamu yang nonton video ini. Jadi, menurut kamu, apa hal paling penting biar Indonesia bisa bangkit? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kamu suka konten edukasi dan sosial politik seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Biar makin banyak yang sadar, dan makin sedikit yang cuma sibuk nyalahin masa lalu.